Shalom semuanya. Topik pembahasan yang akan dibahas pada video ini ialah tentang hambatan fisik dan motorik pada anak. Adapun garis besar materi yang akan kami presentasikan ialah mengenai ciri atau karakteristik, faktor penyebab, cara identifikasi, dan intervensi atau strategi pembelajaran bagi anak hambatan fisik dan motorik dalam konteks pendidikan inklusi. Sebelum kami menjelaskan materi lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Monika Harepa dan keempat rekan kelompok saya, yaitu Marcelia Dinata, Nuralina Stanggang, Yesni Sinaga, dan Yunita Taupan. Apa itu hambatan fisik dan motorik? Kita tahu bahwa seluruh aspek perkembangan sangat penting dalam kehidupan seseorang, di mana perkembangan kognisi, afeksi, dan psikomotor berkembang baik sesuai dengan perkembangannya. Hambatan fisik dan motorik merupakan istilah lain dari tunadaksa, yang merupakan salah satu kelompok terkecil dari anak berkebutuhan khusus. Menurut Sucihati Somantri, hambatan fisik dan motorik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau hambatan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk pendidikan dan untuk mandiri. Sedangkan menurut Direktorat PSLB, anak tunadaksa atau anak yang memiliki hambatan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, karena hambatan fisik, maka anak dengan hambatan ini mengalami kendala utama dalam hal mobilitas dan penyelesaian tugas-tugas yang harus menggunakan anggota-anggota tubuh. Andaipun mereka dapat mengerjakannya, mereka tidak bisa secepat anak-anak yang normal. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau gerakan yang dilakukan. Anak dengan gangguan fisik dan motorik ini mengalami kelemahan pada anggota geraknya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Perkembangan motorik meliputi motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus merupakan kemampuan yang memfungsikan otot-otot kecil untuk menunjang aktivitas, misalkan menulis dan menggunting. Sedangkan motorik kasar kebalikan dari motorik halus yang merupakan kemampuan yang memfungsikan otot-otot besar sebagai penunjangnya, misalkan melompat dan berlari. Di era sekarang, kurangnya taman bermain luar ruangan yang aman menyebabkan kurangnya aktivitas fisik pada anak prasekolah, seperti kemauan dan kemampuan untuk berlari, melompat, dan menggerakkan tubuh mereka. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka perkembangan fisik dan motorik anak tidak akan berkembang dengan baik. Padahal perkembangan fisik dan motorik usia prasekolah menjadi tolak ukur untuk perkembangan anak selanjutnya. Mengingat keadaan anak yang mengalami hambatan fisik dan motorik demikian kompleks, maka agar mereka mampu melakukan aktivitas sehari-hari, mampu beraktivitas dengan lingkungan, dan mampu mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri secara optimal, perlu mendapatkan layanan pendidikan dan layanan pendukung. Misalnya, berbagai terapi yang dibutuhkan secara khusus. Yang pertama yang menjadi ciri atau karakteristik anak dengan gangguan fisik dan motorik yaitu karakteristik umum. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak dengan hambatan motorik yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga anak tersebut dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal seperti biasa. Sedangkan anak dengan hambatan motorik yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang dari tingkat idiot sampai gifted atau berbakat. Herman mengemukakan bahwasanya 45% dari anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunadaksa, sedangkan 35%-nya mempunyai tingkat kecerdasan yang normal dan di atas normal juga. Sisanya
anak tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, Peaceable mengemukakan tidak ditemukan antara hubungan secara langsung baik dari tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak CP yang kelainannya berat tidak berarti anak tersebut kecerdasannya rendah, tergantung dari sumber atau letak kerusakan pada anak tersebut. Anak CP juga mengalami kelainan persepsi. Hal ini dikarenakan saraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami sebuah kerusakan, sehingga persepsi yang dimulai dari stimulus merangsang alat maka diteruskan ke otak oleh saraf sensorik. Kemudian, otak atau bagian otak yang bertugas menerima dan menafsirkan serta menganalisis memiliki gangguan. Kemampuan kognisi terbatas karena kerusakan pada otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan anak, penglihatan, pendengaran, bicara, perabaan, dan bahasa. Serta pada akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, mulai dari persepsi dengan menggunakan media sensorik atau gangguan pada simbolis disebabkan oleh adanya sebuah kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar anak tersebut dan dengan apa yang dilihatnya. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Ini bermula dari konsep diri anak yang dimana anak tersebut merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain, yang mengakibatkan beliau merasa malas belajar, bermain, dan perilaku salah yang lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya dari masyarakat akan merusak perkembangan dari pribadi anak tersebut. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem dari emosi pada anak tersebut, mulai dari anak mudah tersinggung, mudah marah, merasa rendah diri, kurang dapat bergaul, menjadi pemalu, menyendiri, dan mungkin frustasi. Problem emosi seperti ini banyak ditemukan pada anak-anak dengan hambatan motorik dengan gangguan sistem cerebral. Oleh sebab itu, tidak jarang anak-anak ini tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu karakteristik visi atau kesehatan. Anak dengan hambatan motorik biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah anak tersebut mengalami gangguan lain, misalnya sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan berbicara, maupun yang lainnya. Kemudian, gangguan berbicara disebabkan oleh adanya kelainan motorik alat berbicara atau kaku maupun lumpuh, seperti lidah, bibir, dan rahang. Akibatnya, bicara anak tersebut tidak dapat dipahami oleh orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Anak tersebut juga mengalami apasia sensorik, artinya memiliki ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu dari segi fungsinya. Dan apasia motorik yaitu mampu menangkap informasi yang ada di lingkungan sekitarnya melalui indera penglihatan, tetapi anak tersebut tidak dapat mengemukakannya secara lisan. Anak CP mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan extrapyramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik anak tersebut. Tidak heran anak yang mengalami kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika dilihat dari aktivitas motorik anak tersebut, intensitas gangguannya dikelompokkan atas hiperaktif, yaitu tidak mau diam, gelisah, hipoaktif yang menunjukkan sifat pendiam, gerakannya lamban, dan tidak merespon rangsangan yang diberikan oleh orang lain, serta tidak ada koordinasi seperti waktu berjalannya kaku, sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan integritas gerakan yang lebih halus seperti menggambar, menari, menulis, mewarnai, dan yang lainnya.
Keempat, karakteristik umum. Anak yang mengalami hambatan fisik dan motorik jenis memiliki kondisi yang sangat beragam. Mulai dari kondisi ini membentuk karakteristik diri masing-masing sesuai dengan sistem kelainan yang dialami anak, yaitu yang berkaitan dengan sistem otak dengan segala fungsinya atau cerebral, dan sistem jaringan otot, rangka, dan persendian atau muskuloskeletal. Menyimak keadaan pada anak hambatan fisik dan motorik yang disebabkan oleh sistem ini, tidak terdapat perbedaan yang mencolok secara fisik. Kedua jenis anak dengan hambatan fisik dan motorik memiliki sebuah persamaan, terutama pada fungsi anggota tubuh untuk melakukan suatu kegiatan mobilitas. Namun, apabila dicermati secara seksama akan nampak perbedaannya. Dari karakteristik umum ini, yang pertama, sistem muskulus. Anak yang memiliki hambatan ini pada umumnya mengalami hambatan pada emosi, penyesuaian diri, dan penyesuaian sosial. Kondisi ini disebabkan adanya rasa frustasi dan malu yang berlebihan karena memiliki kelainan dari segi fisik dan terlambat untuk bergerak atau mobilitas, sehingga anak merasa terisolasi dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sebagian besar anak-anak dengan hambatan ini memiliki kecerdasan atau IQ yang terbilang normal. Hal ini dikarenakan kerusakan yang terjadi pada anak tidak berhubungan secara langsung dengan kondisi kecerdasannya. Namun demikian, ada juga anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata seperti anak-anak yang lainnya. Hambatan atau ketidakstabilan emosi pada anak dengan hambatan ini seperti merasa mudah marah, merasa rendah diri, bukan disebabkan karena kondisi anak, tetapi ini disebabkan kondisi lingkungan yang tidak mendukung mereka. Kehadiran mereka di lingkungan sekitar, contohnya keluarga dan masyarakat, kurang diterima. Mereka mulai diacuhkan, bahkan ditolak. Kondisi ini yang menyebabkan kerusakan perkembangan pribadi anak. Anak dengan hambatan fisik dan motorik tipe ini perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan baik dari orang tua, masyarakat, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dirinya sendiri. Yang kedua, sistem cerebral. Adapun karakteristik anak dengan hambatan fisik dan motorik sistem ini adalah hambatan motorik, tingkat kecerdasan atau IQ, kemampuan kognisi persepsi, kemampuan bahasa dan berbicara, emosi, dan juga penyesuaian sosial. Yang pertama kita bahas yaitu hambatan motorik. Hambatan motorik pada anak cerebral atau CP dapat berupa kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmi, dan hambatan dari keseimbangan. Adanya berbagai hambatan ini menyebabkan anak mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari berpindah tempat, makan, melakukan minum, berpakaian, dan hal yang lainnya. Yang kedua, inteligensi atau IQ. Tingkat kecerdasan anak CP merentang dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Karena tampilan fisiknya mereka kelihatan kurang cerdas, seperti lunglai dan anak tersebut kelihatan lambat bergerak, kaku, wajah berkerut atau meneteskan air liur karena otot wajahnya lemah dan kesulitan untuk menelan air liur. Sekitaran separuh dari anak CP diduga mengalami inteligensi yang cukup rendah. Hasil pengukuran inteligensi anak CP tidak menunjukkan kurva normal atau tidak berdistribusi normal. Semakin tinggi inteligensi anak, semakin sedikit jumlahnya. Ini menurut pendapat Somatri tahun 2006. Yang ketiga, anak dengan hambatan kognisi. Anak-anak CP mengalami sebuah hambatan atau keterbatasan dalam kemampuan ini sebagai akibat dari adanya kelainan pada otak anak. Kondisi ini menyebabkan atau mengakibatkan terganggunya fungsi dari segi kecerdasan, penglihatan,
pendengaran, perabaan, bicara, dan bahasa pada anak. Akibatnya, stimulus yang diterima oleh anak tersebut akan berkurang. Dengan demikian, anak tidak mampu beradaptasi sesuai dengan laju perkembangannya. Yang keempat, persepsi. Kelainan pada persepsi mengalami hambatan karena syaraf penghubung antara jaringan syaraf otak mengalami suatu kerusakan. Kondisi ini berakibat pada proses stimulus yang berasal dari luar sulit atau mengalami hambatan untuk diterima dan dianalisis oleh syaraf sensoris. Anak CP juga mengalami kesulitan untuk mengolah stimulus baik berupa visual, auditory, dan taktil yang diterimanya. Selanjutnya, anak akan mengalami sebuah kesulitan dalam konsep bentuk, keseimbangan posisi tubuh, orientasi ruangan, menentukan warna, bunyi, rasa, dan peraba. Yang kelima, gangguan pada bahasa dan berbicara. Kebanyakan anak CP mengalami hambatan bicara. Ini dikarenakan kelainan motorik otot-otot bicara. Pembentukan artikulasi terganggu karena otot-otot berbicara lumpuh atau mengalami kekakuan. Hambatan berbicara dapat juga dikarenakan kurangnya interaksi antara anak dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan anak menjadi hipoaktif atau mengalami kemiskinan pada bahasa. Anak yang mempunyai gagasan ataupun ide yang akan disampaikannya pada orang lain secara lisan tidak dapat terkomunikasikan karena bicara anak tersebut tidak jelas dan ucapannya susah ditangkap atau dimengerti oleh orang lain. Dan yang terakhir, emosi dan penyesuaian sosial. Kelainan yang dialami oleh anak CP mengakibatkan kondisi kejiwaan atau emosi pada anak dapat menjadi labil. Anak CP mungkin mempunyai konsep diri yang merasa rendah, akibatnya untuk berinteraksi dengan lingkungan ataupun orang lain menjadi terhambat atau terhalang. Anak tersebut merasa rendah diri, menolak terhadap kenyataan, mudah putus asa, mengalami depresi, frustasi, merasa dirinya tidak berharga, tidak berguna, dan selalu merasa menjadi beban bagi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab anak gangguan fisik dan motorik. Jadi kondisi anak dengan hambatan fisik dan motorik bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti karena kecelakaan, penyakit, dan bawaan dari lahir. Oleh karena itu, faktor penyebab anak gangguan fisik dan motorik dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama sebelum kelahiran atau fase prenatal, yang kedua pada saat kelahiran atau fase natal, yang ketiga setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran atau fase prenatal. Jadi pada fase ini anak dengan hambatan fisik dan motorik dapat disebabkan karena beberapa hal gangguan yang terjadi selama masa di dalam kandungan, yaitu yang pertama infeksi atau penyakit. Ketika mengandung, ibu terinfeksi penyakit yang dapat menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Misalnya infeksi sifilis, rubella, dan tipes abdominalis. Lalu yang kedua yaitu kelainan kandungan. Kelainan kandungan menyebabkan peredaran darah bayi terganggu, tali pusat tertekan, sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak bayi. Yang ketiga yaitu bayi dalam kandungan terkena radiasi. Jadi, radiasi langsung dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya dapat terganggu. Yang keempat adalah trauma. Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem syaraf pusat. Misalnya, ibu jatuh, kemudian perutnya terbentur cukup keras. Kejadian tersebut dapat menimbulkan luka di otak janin dan dapat merusak sistem syaraf pusat. Yang kedua adalah pada saat kelahiran atau fase natal. Jadi, masa pada saat lahir atau fase natal, hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain yang pertama yaitu proses kelahiran yang terlalu lama. Jadi karena tulang panggul ibu kecil
sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen sendiri menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi yang mengakibatkan jaringan syaraf pusat mengalami kerusakan. Lalu yang kedua yaitu pemakaian alat. Nah, pemakaian alat bantu ketika proses kelahirannya mengalami kesulitan dapat merusak jaringan syaraf pusat atau otak pada bayi. Yang ketiga adalah pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Jadi, ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsinya. Yang keempat adalah bayi yang lahir sebelum waktunya atau prematur. Jadi bayi lahir sebelum waktunya, secara organis tubuhnya belumlah matang, sehingga fisiologisnya mengalami kelainan. Di samping itu, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerentanan dalam diri bayi, sehingga mudah terkena infeksi atau penyakit yang dapat merusak sistem persyarafan pusat pada bayi. Yang ketiga adalah setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Jadi fase setelah kelahiran adalah masa mulai bayi dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Jadi hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi lahir adalah yang pertama kecelakaan atau trauma pada kepala. Jadi hal ini dapat secara langsung merusak otak bayi, misalkan pukulan atau benturan kepala yang cukup keras. Yang kedua ada amputasi, yang ketiga infeksi atau penyakit yang menyerang otak, yang keempat malnutrisi. Jadi malnutrisi menurut WHO adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Selanjutnya kita akan melihat dari perspektif Kristen terhadap teori hambatan faktor dan karakteristik hambatan fisik dan motorik. Dilihat dari Lukas pasal 10 ayat 27, di mana anak-anak harus diterima dan dikasihi karena mereka juga imago Dei. Allah menghendaki agar semua manusia saling mendukung, bukan menjatuhkan. Anak-anak yang memiliki hambatan juga berhak untuk diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi, anak yang memiliki hambatan baik fisik dan motorik bukan berarti mereka tidak bisa belajar. Mereka perlu diterima dan perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, sama seperti anak lainnya. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk bertumbuh secara optimal. Selanjutnya kita lihat pada kitab Yohanes pasal 9 ayat 2-3. Di mana Allah menciptakan manusia baik adanya tanpa kurang dari suatu apapun. Jadi apa yang dikerjakan oleh Allah tidak pernah tidak sempurna. Ia menetapkan rancangan yang terbaik untuk setiap manusia sejak kekekalan. Manusia sendiri diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, yang menerima kehendaknya. Sudah sepatutnya bahwa manusia harus saling memperhatikan satu sama lain. Sekarang kita akan membahas apa cara mengidentifikasi gangguan fisik dan motorik pada anak. Tapi kita harus mengetahui dulu apa itu identifikasi gangguan fisik dan motorik pada anak tersebut. Karena ini merupakan satu peran guru juga dalam sekolah pendidikan inklusif, di mana mereka nanti akan lebih mudah menentukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu sebabnya tidak boleh terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi gangguan dan dalam perkembangan fisik dan motorik anak ini. Nah, menurut Supena 2012, identifikasi gangguan perkembangan fisik itu fisik dan motorik anak ini adalah suatu usaha untuk guru mengetahui apakah anak itu pertumbuhan dan perkembangannya normal atau mengalami gangguan fisik dan motorik. Supena juga berpendapat bahwa identifikasi ini bertujuan untuk menemukan gangguan yang terjadi pada perkembangan fisik dan motorik anak tersebut. Namun ini masih secara kasar dan arti tidak secara rinci. Nah, setelah mengerti pengertian dari identifikasi gangguan pada perkembangan fisik dan motorik anak ini, kita harus mengetahui juga apa sih sebenarnya tujuan dari identifikasi ini. Nah, itu secara umum untuk mengumpulkan informasi lengkap mengenai kondisi fisik dan motorik anak ini, di mana nantinya akan digunakan untuk menjadi sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Secara khusus diidentifikasikan identifikasi perkembangan gangguan fisik dan motorik anak ini memiliki tujuan untuk 5 keperluan. Ini adalah menurut Supenda.
yaitu yang nomor 1, penjaringan atau screening dilakukan terhadap semua anak yang diduga mengalami gangguan fisik dan motorik untuk menandai mana anak yang menunjukkan gejala gangguan tertentu. Nanti kemudian akan disimpulkan apakah anak tersebut memang mengalami gangguan atau tidak. Nah, ada penggali tanganan, yaitu melalui hasil penjaringan tadi, screening itu, anak-anak ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, anak yang perlu dirujuk kepada ahli seperti psikolog, dokter, atau terapis, dan ini disebut sebagai referral, yaitu penggali tanganan. Nah, dan kelompok yang kedua nanti ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli seperti psikolog tertentu, karena mungkin kemungkinan besar masih mampu apabila hanya ditangani oleh guru-guru khusus dalam bentuk layanan pendidikan yang sesuai. Nah, ada keperluan yang ketiga, yaitu klasifikasi terhadap anak yang telah dikirim kepada atau dirujuk kepada ahli psikolog dan terapis dan dokter untuk mendapat kepastian apakah anak tersebut benar-benar mengalami gangguan fisik dan motorik dan membutuhkan penanganan lanjut atau tidak, sehingga guru nanti bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua untuk kerjasama membuat sebuah perubahan atau kemajuan kepada perkembangan fisik dan motorik anak tersebut. Ada keperluan yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran. Ini nanti guru bisa menyusun PPI, program pembelajaran individual, dan hal ini akan dipermudah oleh hasil klasifikasi tadi. Ada yang kelima, yaitu pemantauan kemajuan belajar dengan tujuan nanti guru mengetahui keberhasilan atau tidaknya program pembelajaran khusus yang diberikan, sehingga guru bisa memastikan dan menentukan tindakan apa selanjutnya yang sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan. Setelah kita mengerti pengertian dan tujuan dari identifikasi terhadap gangguan perkembangan fisik dan motorik anak, ada 4 langkah dalam pelaksanaannya, yaitu menghimpun data tentang anak tersebut. Guru akan mengumpulkan sebanyak mungkin data kondisi anak dan informasi-informasi yang relate dengan kondisi perkembangan fisik dan motorik anak tersebut, dan nanti akan menganalisis dan mengklasifikasi. Guru akan menemukan anak yang tergolong mengalami gangguan fisik dan motorik, yang memerlukan dan yang tidak memerlukan bantuan layanan pendidikan khusus. Nah, terus nanti guru akan mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah, di mana guru yang telah menemukan data-data kondisi anak tersebut, informasi-informasi itu akan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan saran-saran dan solusi untuk tindak lanjut. Nah, kepala sekolah nanti akan mengadakan pertemuan kasus. Ini berupa kegiatan yang dipandu oleh kepala sekolah dengan setelah mengumpulkan data-data tentang anak itu, dengan melibatkan kepala dewan guru, orang tua anak, dan tenaga ahli seperti psikolog dan terapi apabila tersedia, dan guru pembimbing khusus apabila tersedia juga. Kegiatan ini nanti yang akan dibahas yaitu hasil dari identifikasi untuk mendapatkan solusi dan memutuskan layanan pendidikan dan pendekatan atau program seperti apa yang akan dijadikan untuk sesuai dengan kebutuhan fisik dan motorik anak tersebut, supaya nanti bisa mendapatkan kemajuan seperti itu. Nah, demikian bagaimana cara identifikasi terhadap gangguan perkembangan fisik dan motorik anak. Berikut adalah intervensi dan strategi pembelajaran. Jadi di sini ada teori dari David J. Smith atau J. David Smith. Itu yang pertama adalah pengajaran kemandirian yang optimal. Jadi pengajaran kemandirian optimal ini adalah penekanan pengajaran oleh guru kepada anak-anak untuk semakin mau belajar mandiri dan percaya diri dan memperkokoh self-esteem mereka. Juga sehingga mereka boleh menerima kepribadian mereka, menerima kekurangan dan kelebihan mereka dalam pembelajaran. Adapun juga beberapa cara dari Brotherson dan kawan-kawan yang menyarankan bagaimana cara untuk mendorong anak-anak itu menerima kepribadian mereka atau menerima keterbatasan mereka, yaitu yang pertama mengajarkan pilihan, pembuatan keputusan, dan kemampuan perlindungan diri untuk self-advocacy, atau itu guru memberikan pengajaran dan pembelajaran mereka itu mendorong anak-anak untuk mau untuk
membuat pilihan dan membuat keputusan. Kemudian yang berikut adalah membangun lingkungan sekolah, membangun lingkungan pembelajaran yang menjamin kesempatan dalam memilih. Kemudian yang berikut adalah berfungsi sebagai sumber daya baik di lingkungan maupun lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kemudian menjadi penasihat perubahan masyarakat dan juga dukungan gitu. Kemudian yang berikut adalah pendampingan orang tua dan dukungan masyarakat dalam mempermudah kebutuhan anak-anak ini. Jadi diperlukan juga kerjasama dari masyarakat, orang tua untuk mempermudah menunjang bagaimana anak-anak ini meningkatkan self esteem mereka. Kemudian berikut adalah membentuk kemitraan dengan para pengusaha dan masyarakat. Jadi tidak hanya dengan orang tua saja, tapi dalam sekolah dan guru itu membangun hubungan kemitraan dengan pengusaha dan orang-orang yang bisa membantu anak-anak ini untuk menunjang kepribadian mereka. Berikut adalah belajar kelompok, di mana belajar kelompok ini disarankan oleh seorang David Smith. Yang pertama adalah pembelajaran kelompok yang berjenis pembelajaran kelompok yang fleksibel atau flexible grouping. Flexible grouping ini adalah pembelajaran di mana anak-anak itu disatukan dalam kelompok berjumlah 10 orang. Kemudian anak-anak ini terdiri dari anak-anak yang membutuhkan pengajaran kebutuhan yang khusus, kemudian anak-anak yang reguler atau umum untuk diberikan tugas dalam pembelajaran mereka. Kemudian yang berikut adalah pengelompokan kerjasama atau cooperative grouping, di mana cooperative grouping ini terdiri dari 5 anak yang terdiri dari anak-anak yang membutuhkan membutuhkan pembelajaran yang lebih khusus dengan anak-anak yang umum disatukan dalam kelompok 5 orang. Kemudian anak-anak ini berinteraksi untuk membuat tugas mereka. Jadi ada penelitian juga yang menyatakan bahwa di dalam kelompok 5 orang ini lebih efektif untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau membutuhkan pengajaran yang lebih khusus untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka, khususnya kepada teman-teman anak-anak yang memiliki hambatan dalam fisik dan motorik mereka. Berikut adalah tim teaching. Tim teaching ini adalah terdiri pembentukan koordinasi dari guru-guru atau sekolah untuk bisa melihat bagaimana anak-anak ini, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam pembelajaran mereka, khususnya untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembelajaran mereka, dan anak-anak yang termasuk anak-anak yang memiliki hambatan dalam fisik dan motorik mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam pembelajaran untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang umum atau reguler. Selain strategi dan intervensi pendidikan yang sudah disebutkan sebelumnya, ada juga model layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau motorik dengan pendekatan individualisasi. Yang pertama adalah pendekatan individualisasi model Leitner, kemudian yang kedua adalah pendekatan individualisasi model Cruikshank, kemudian yang ketiga adalah program pendidikan individual. Pertama adalah pendekatan individualisasi model Leitner. Jadi pendekatan individualisasi model Leitner ini mengembangkan gagasan ke arah 2 hal, yaitu mengontrol lingkungan dan melatih anak mengontrol perilakunya. Jadi tugas guru di dalam pendekatan individualisasi ini tidak hanya sebagai pendidik atau pengajar atau guru saja dalam kelas, tetapi juga mengobservasi tingkah laku anak di dalam kelas atau melihat bagaimana hambatan yang anak miliki dalam pembelajaran mereka, khususnya untuk anak-anak yang memiliki hambatan dalam fisik dan motorik mereka, apa yang ingin ditunjang untuk mendukung anak-anak ini semakin memiliki pembelajaran yang efektif yang sama dengan anak-anak yang lain, di mana satu itu mengurangi perangsang visual dan pendengaran yang tidak perlu, kemudian mengurangi lingkungan, kemudian membuat program harian yang ditata rapi, kemudian menambah kuatnya stimulus dari bahan pelajaran. Jadi dalam kelas itu guru menyediakan media-media yang menunjang anak-anak yang dalam kelas itu bisa berinteraksi, mendapatkan pembelajaran yang sama, tetapi juga anak-anak yang memiliki hambatan dalam fisik dan motorik itu mendapatkan pembelajaran yang efektif yang sama dengan anak-anak yang lain. Berikut adalah proses pendidikan individual, di mana dalam proses pendidikan dalam PPI ini guru bisa
menyelidiki atau mengidentifikasi dan mengobservasi apa saja yang dibutuhkan oleh anak, apa yang dimiliki oleh anak itu, hambatan apa, kelebihan apa, dan kekurangan apa yang anak alami dalam pembelajaran mereka. Kemudian sebelum dalam memulai pembuatan PPI ini, guru bekerja sama dengan mitra-mitra seperti sekolah, orang tua, dan juga mungkin membutuhkan koordinasi dari rumah sakit ataupun psikolog untuk bisa membantu guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Kemudian dalam PPI ini guru bisa melihat apa saja yang dibutuhkan oleh anak, baik dalam fasilitas untuk menunjang pembelajaran mereka, baik fasilitas seperti kursi roda dan lain-lain yang bisa menunjang anak dalam pembelajaran mereka karena memiliki hambatan dalam fisik dan motorik. Kemudian yang berikut adalah mungkin juga anak itu memiliki harus mendapatkan mendapatkan pembelajaran yang kurikulumnya sudah dimodifikasi sesuai dengan hambatan atau hambatan yang dimiliki oleh anak dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya kita lihat dari perspektif Kristen terhadap teori identifikasi, strategi pembelajaran, dan model layanan pendidikan. Dari Efesus 4 ayat 2, di mana Allah menghendaki kita untuk saling membantu dan memperhatikan, yang dimana adalah mutlak untuk kita lakukan. Guru sudah seharusnya memperhatikan siswanya, seperti apa yang diperlukan oleh siswa dan apa yang menjadi hambatan siswanya. Anak-anak sangat membutuhkan perhatian penuh dari seorang guru. Mungkin kita tidak menyadari bahwa respon atau reaksi kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat besar dampaknya. Namun kita tetap perlu menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Anak-anak dan orang berkebutuhan khusus pada umumnya sangat membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan perhatian-perhatian kecil yang bukan saja menyukakan manusia, melainkan juga menyukakan hati Tuhan. Bukan berarti mereka layak dipisahkan atau dilokalisasikan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus tetap memiliki hak asasi untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas normal dan hidup bersama-sama di dalamnya. Tentu akan ada layanan-layanan khusus yang menyertai anak-anak ini, misalnya terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, pengajaran keterampilan merawat diri sendiri, pengajaran akademik yang fungsional, serta persiapan khusus untuk dapat hidup bermasyarakat semandiri mungkin. Berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa hambatan fisik dan motorik diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau hambatan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk mandiri. Nah, dalam pendidikan inklusif, pentingnya bagi guru untuk mampu mengidentifikasi hambatan fisik dan motorik yang anak alami untuk guru dapat menentukan program dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Alangkah baiknya apabila guru selalu menjalin komunikasi dengan orang tua anak supaya bekerja sama untuk membantu anak lebih baik dan bisa mengikuti aktivitas dengan normal. Demikian presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.